Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang dikasihinya. Kita bertemu lagi dalam program beberapa menit bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah sekian lama kita off, hari ini kita bersyukur kita bisa kembali bersua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah atas kami, bahwa berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terlebih ketika kami berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, kami perlu Engkau di hari ini, kami perlu firman. Dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara tentang kuasa perkataan. Beberapa menit ke depan, mari kita renungkan kembali tentang kuasa perkataan. Firman Allah berkata bahwa mereka, orang-orang benar, mengalahkan dia, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa kegelapan oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Wahyu 12 ayat 11a. Dua hal yang merupakan senjata kemenangan kita. Yang pertama adalah darah Yesus. Darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari untuk saudara dan untuk saya, untuk keluarga kita. Dan hal yang kedua yang Alkitab katakan dalam Wahyu adalah perkataan kita. Benjamin Franklin pernah berkata, "A slip of the foot, you may soon recover." Kalau kita salah melangkah, kita bisa langsung memperbaiki kesalahan kita. But a slip of the tongue, you may never get over. Tetapi ketika kita salah berkata-kata, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan kita. Itu sebabnya firman Allah berkata dengan jelas dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, those who love to talk, mereka yang suka berkata-kata, will experience the consequences, akan mengalami konsekuensinya. Melalui perkataan kita akan mendapatkan konsekuensi. For the tongue can kill or nourish life. Karena lidah kita dapat membunuh kehidupan, atau sebaliknya lidah kita dapat membuat hidup kita semakin mekar di dalam Tuhan. Itu sebabnya ibu bapak saudara perhatikan bahwa perkataan kita sangat berkuasa. Hari ini ibu bapak saudara, berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kenapa? Karena faktanya bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan perkataan. Allah berfirman, ini jadi. Allah berfirman, itu jadi. Dan bukankah kita orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus menjadi anak-anak Allah? Kita ahli waris, kita punya kuasa yang sama. Perkataan kita sama, mirip dengan perkataan Allah. Kalau kita menggemakan sesuatu yang negatif dengan lidah kita akan memakan buahnya. Sebaliknya, kalau kita mulai memperkatakan firman Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ingat, perkataan kita adalah benih. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Benih baik tentu buah atau tuaian kita baik. Sebaliknya kalau benih kita buruk, ya kan? Buah kita akan buruk. Perkataan kita menentukan seberapa kuat kita bertahan dalam cobaan atau tidak.
Kalau ibu bapak saudara, kalau kita lebih cenderung menggemakan perkataan-perkataan negatif menghadapi masalah hidup, dan saudara berkata, oh tidak mungkin lagi saya bisa, oh ini waktu bagi saya untuk selesai. Atau engkau berkata bahwa kuliah saya tidak akan selesai. Engkau mulai memperkatakan negatif bahwa sakit saya tidak akan disembuhkan, keluarga saya tidak akan dipulihkan. Ibu bapak saudara, berhati-hati. Kenapa? Karena hal itu bisa terjadi dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kita menabur benih firman Tuhan dalam setiap perkataan kita, firman itu akan jadi. Sebagaimana langit dan bumi, Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi, jadilah terang, jadilah segala sesuatu, dan itu terjadi. Maka dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memperkatakan sesuatu, ketika kita memperkatakan firman Tuhan atas hidup kita, hal itu akan terjadi. Karena apa? Karena itu adalah benih. Benih apa yang sedang kita tabur hari-hari ini. Yang kedua, perkataan kita menentukan arah hidup kita. Yakobus 3 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Firman Tuhan ini berbicara tentang lidah. Lidah, ya, perhatikan, lidah disamakan dengan kemudi. Kemudi pada kapal yang besar, lidah diumpamakan dengan kekang pada mulut kuda. Dengan kata lain, lidah kita, perkataan kita menentukan arah hidup kita. Apa yang kita katakan di tengah kesulitan akan memberi dampak bagi hidup kita. Apa yang sedang saudara katakan hari-hari ini? Apakah saudara memperkatakan firman Tuhan? Apakah saudara memperkatakan iman saudara? Apakah saudara memperkatakan hal-hal yang Alkitab katakan? Atau sebaliknya, saudara sedang memperkatakan kutuk bagi anak-anakmu? Atau sebaliknya, saudara sedang memperkatakan sesuatu yang buruk bagi keluargamu? Hari ini ada berita indah bagi engkau. Yesus mengasihi engkau. Yesus mau mengubahkan engkau ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahanmu dan berkata, mulai saat ini aku mau memperkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, perkataan kita adalah api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api, lidah kita, perkataan kita dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, lidah kita bagaikan api. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Mulai hari ini saya berdoa supaya perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung kuasa firman Tuhan. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, ketika saudara percaya, ketika saudara katakan, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Ketika saudara berkata, Tuhan Yesus aku percaya bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku berdasarkan kuasa kemuliaan Tuhan. Ketika saudara memperkatakan hal itu, ketika saudara berkata bahwa Tuhan terima kasih, aku percaya bahwa Engkau mengasihiku, Engkau mati bagiku, Engkau mengasihi anak-anakku. Ketika saudara katakan hal itu, maka hidupmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan mulai mengalami perubahan. Jaga perkataan lidahmu, datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjaga perkataan kami. Bapa, kami sudah salah dalam banyak hal, terlebih dalam banyak
perkataan negatif yang sudah kami keluarkan. Dan dalam nama Yesus hamba berdoa bersama dengan umat Allah yang menyaksikan program ini, kami mencabut setiap perkataan negatif yang pernah kami keluarkan. Kami mencabut, kami menyangkalnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar darah Yesus menyucikan hidup kami, menyucikan lidah kami, menyucikan setiap perkataan kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi hidup kami. Kami mau memperkatakan iman. Kami mau memperkatakan bahwa dalam Yesus ada masa depan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kemenangan. Yesus mengasihi kami. Yesus akan menolong kami. Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kami. Kami percaya janji firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar memperkatakan apa yang firman-Mu katakan. Jadilah menurut perkataanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mulailah memperkatakan firman Tuhan sejak detik ini. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Haleluya.